Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali kita hadir pada pekan ini dalam rangka tentunya saya ingin berbagi informasi mengenai analisa pergerakan emas pada minggu ke-2 Mei 2021 tanggal 10 hingga tanggal 14 Mei 2021. Pergerakan emas pada minggu kemarin itu diwarnai oleh isu mengenai perekonomian global, di mana seperti pernyataan Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat, di mana pada minggu kemarin pada hari Rabu itu menyatakan bahwasanya perlunya kenaikan tingkat suku bunga untuk mengimbangi perekonomian global. Namun keesokan harinya pada hari Kamis, Janet Yellen menyatakan bahwasanya pernyataannya tentang kenaikan tingkat suku bunga itu adalah bukan prediksi dan juga bukan rekomendasi kepada Fed. Dan Yellen sering menghargai independensi dari The Fed dan juga langkah-langkah yang diambil dalam rangka kebijakan moneter yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bahwasanya The Fed masih bersikap kebijakannya dovish, di mana saat ini masih tetap mempertahankan tingkat suku bunga rendah mendekati 0% sebesar 0,25% dalam rangka pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Kemudian isu lain yang pada minggu kemarin yaitu tentang data ketenagakerjaan Amerika Serikat, di mana data ketenagakerjaan Amerika Serikat itu melemah seperti data mengenai lapangan pekerjaan dan juga tingkat pengangguran. Kemudian selain itu juga diwarnai oleh isu pelemahan ya, pelemahan dari imbal hasil obligasi Amerika Serikat, juga pelemahan indeks dolar, sehingga membuat dolar itu melemah terhadap beberapa mata uang dunia lainnya yang mengangkat pergerakan harga emas menguat pada minggu kemarin. Sebagai gambaran bisa kita perlihatkan di mana dolar Amerika Serikat itu melemah terhadap yen, mata uang Jepang, di mana dolar Amerika itu melemah pada minggu kemarin juga terhadap Swiss franc. Di mana pada minggu kemarin dolar Amerika Serikat itu melemah terhadap mata uang Swiss franc, kemudian juga kita lihat euro menguat terhadap dolar Amerika Serikat, pound sterling juga menguat dan pound sterling juga menguat pada minggu kemarin. Nah, pelemahan dolar Amerika Serikat inilah yang memberikan penguatan kepada emas pada minggu kemarin selain dari pelemahan yield obligasi Amerika Serikat. Persoalan lain tentunya masih ada hambatan tentang permintaan emas di India karena terjadinya lonjakan COVID-19 di India. Itulah beberapa isu yang menyertai pergerakan harga emas kemarin, seperti isu tentang pernyataan dari Janet Yellen tentang kenaikan tingkat suku bunga, kemudian juga The Fed di mana tetap mempertahankan tingkat suku bunga, kemudian juga
dolar Amerika Serikat dan yield obligasi Amerika Serikat mengalami pelemahan, dan juga data-data ekonomi Amerika Serikat, data ketenagakerjaan Amerika Serikat juga mengalami pelemahan pada minggu kemarin. Bagaimanakah pergerakan emas pada minggu kedua ini? Pergerakan harga emas pada minggu kedua, seperti kita lihat pada grafik ini, time frame weekly, di mana selama bulan April hingga minggu pertama Mei ini harga emas itu bullish, uptrend, ya, di mana masih berada di atas garis support dan juga sudah menembus level Fibonacci 23% dan 38%, kemudian juga akan berusaha untuk menyentuh level 50%. Nah, daily chart seperti pada daily chart time frame harian, di mana pergerakan awal sudah menyentuh moving average 20, ya, 20 kemudian 50 sudah disentuhnya, kemudian juga moving average 100 sudah ditembus dan sekarang mengejar moving average 200 dan berada masih di atas garis support, di atas level Fibo 23 dan 38, dan akan mengejar level 50% Fibonacci. Dan dari RSI pun ya kita lihat trend market masih menguat. Nah, pada time frame 4 jam, di mana kita lihat pada minggu kemarin harga emas menguat tajam, ya, uptrend, di mana posisinya berada di atas garis support, di mana seperti kita lihat di sini pada awal minggu pertama, di mana moving average 20 itu berada melintas di atas moving average 50, mengindikasikan bahwa market itu uptrend, dan stokastik menunjukkan bahwa market uptrend dan saat ini berada di level 80%. Tentunya target kenaikan terdekat pada minggu kedua yaitu di 1860 per trade on, kemudian ke target selanjutnya di 1890, kemudian di 1937. Apabila pergerakan emas pada minggu kedua itu di bawah 1813, target pelemahan terdekat di 1783, kemudian target pelemahan berikutnya 1735 dan 1705. Perlu saya simpulkan kembali bahwa ada beberapa hal yang menyertai isu pergerakan emas pada minggu kedua Mei 2021, yaitu isu yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi global, kemudian juga pandemi virus corona, kemudian data-data ekonomi seperti data CPI dan data PPI, kemudian juga pernyataan dari beberapa anggota FOMC, ya, Forum Open Meeting Committee, Federal Reserve, the Fed, kemudian obligasi juga dolar Amerika Serikat. Itulah beberapa hal yang mempengaruhi faktor fundamental pergerakan emas pada minggu kedua Mei 2021. Nah, secara teknikal harga emas itu masih uptrend, ya, masih uptrend. Dengan target kenaikan terdekat di 1860, apabila 1860 itu bisa ditembus, target kenaikan selanjutnya di 1890, kemudian di 1937. Apabila pergerakan emas bergerak di bawah 1813 pada minggu kedua, target penurunan terdekat di 1783
target selanjutnya 17.35 dan kemudian di 17.05.